Bab 280. Kompetisi dimulai. Magi tersadar, seketika malu sampai wajahnya memerah. Dia menghentakkan kaki dengan keras, mengomel dengan wajah merah, "Rocky, kamu brengsek." Selesai bicara langsung berlari keluar pintu sambil menggigit gigi. Rocky tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala, tampaknya menghadapi perempuan, harus menggunakan cara tidak sopan seperti ini baru efektif. Dia menelepon Dewi untuk menyampaikan dia tiba di tempat dengan aman, lalu berlatih sejenak di kasur, baru berbaring dan tidur. Pagi hari kedua, di tempat publik di bawah, Menara Cloudview, sejak awal sudah dipenuhi orang-orang. Bagian tengah tempat publik yang terbuka, merupakan arena kompetisi. Di depan arena kompetisi, ditata ratusan meja dan bangku, sudah dipenuhi dengan orang. Rocky bersama dengan Yoga, sedang ingin berjalan ke arah tempat duduk, seorang pelayan datang kemari, berkata, "Tempat duduk kalian ada di sebelah sana." Selesai bicara, langsung mengulurkan tangan untuk menunjuk ke suatu tempat. Rocky mengangkat kepala, hanya melihat tempat duduknya ternyata diatur di paling pinggir, dan lagi hanya ada sedikit 5 tempat kosong, dan lagi tempatnya di paling belakang. Kalau tidak mengulurkan leher, sama sekali tidak bisa melihat situasi di atas arena. Yoga begitu melihatnya, langsung mengomel, "Kami adalah peserta lomba dari daerah Nangwang, kamu salah atur ya." Pelayan itu bicara dengan senyum, "Maaf, Direktur Yoga, tempat duduk kalian memang di sebelah sana, ini Direktur Jimmy yang atur. Dia juga bilang, kalau kalian tidak bersedia duduk, biarkan saja kalian berdiri." Setelah mendengarnya, ekspresi Yoga seketika berubah jadi muram, tatapannya sulit untuk diprediksi. Ekspresi Jaiden yang mengikuti di belakangnya juga marah, tapi tidak bisa bertindak karena terkekang oleh identitas. Tapi murid besarnya Semi malah tidak bisa menahan amarahnya, bicara dengan ganas, "Sebenarnya apa maksud Jimmy mengatur seperti ini? Benar-benar tidak masuk akal." Pelayan berkata, "Sudah diatur sampai penuh, benar-benar maaf." Walaupun ucapannya demikian, tapi di wajahnya tidak ada sedikit maksud maaf, bahkan terlintas sedikit penghinaan. Semi tidak bisa menahannya, langsung menarik kerah pakaian pelayan, bicara dengan dingin, "Buka mata anjingmu dan lihat dengan teliti, di depan masih ada puluhan tempat kosong, bilang padaku sudah dipenuhi orang. Apa matamu buta?" Beberapa junior di belakangnya, juga mulai mengoceh marah. Suara ocehan di sebelah sini, menarik perhatian gerombolan orang. Kerah pakaian pelayan ditarik oleh Semi, sudah tercekik sampai tidak bisa bernapas, melawan dengan ketakutan. Kekuatan Semi sangat besar, langsung mengangkat pelayannya naik, seperti sedang mengangkat seekor burung. Pelayan ini tinggi besar, tapi malah diangkat dengan mudah olehnya dengan satu tangan. Kekuatan lengan seperti ini, seketika menarik perhatian orang-orang. Di saat ini, tiba-tiba ada angin kuat yang menerpa kemari, cepat listrik. Semi tidak sempat menghindar, saat dadanya hampir terpukul, tidak bisa tidak melempar pelayan dan menghindar. Kalau terpukul, dia pasti akan terluka berat, tapi serangan lawan terlalu cepat, saat dia mau menghindar sudah tidak sempat. Di saat ini, semua pakaian yang dikenakan Semi tiba-tiba mengembang seperti ditiup angin, bergerak ke atas dengan kaku. Sebuah suara yang padat, seperti terpukul di atas drum. Hanya melihat baju di depan dada Semi seketika mengempis, energi udara yang menahan pakaiannya seketika terlepas, baju yang tadi masih mengembang seperti bola kulit yang dipompa, dalam sekejap jadi mengempis. Orang-orang seketika menaikkan bahunya, tidak berhenti bisik-bisik, tatapannya sangat terkejut. Yang menyerang adalah seorang pemuda kekar di sisi Pim, ini adalah murid kebanggaannya, tapakan pembelah gunungnya ini, walaupun ditepuk di atas batu besar dari kejauhan, juga bisa menghancurkan batu besar jadi berkeping-keping. Tapi Semi ternyata bisa menerima tapakan pembelah gunung dengan keras dengan kekuatan tubuhnya, bisa dilihat ilmu kekuatan dalamnya sangat dalam. Bahkan mati juga mengangkat kepala melihat kemari, mengerukkan alis dan berkata, "Kemampuan kuat ini lumayan." Semi menyapu pakaiannya dengan sombong, wajahnya bangga, bicara dengan ganas, turun tangan dengan curang, "Brengsek mana yang mengajarkan jurus ini?" Orang-orang riuh, bahkan ada orang yang menahan napas. Benar-benar gila.
Tidak hanya mengomel orang curang, bahkan Pim pun dimarahi. Orang-orang terkejut, tapi wajah Semi tidak ketakutan, menatap musuh dengan sombong. Ekspresi pemuda kekar itu menjadi muram, baru mau maju, Pim malah mengulurkan tangan untuk menahannya, bicara sambil tersenyum, ini pasti murid kebanggaan Tuan Jaiden ya, ini benar-benar kekuatan anak muda yang berani, benar-benar murid yang melampaui gurunya, sudah mau menandingin kami para orang tua ini. Semi tadinya masih agak tidak percaya diri, tapi dipuji demikian, seketika jadi sombong lagi, berkata, tentu saja, lihat dulu siapa guruku. Ucapannya memprovokasi, bahkan Jaiden ingin menghentikannya pun tidak sempat, hanya perlahan mengerutkan alis. Tapi Pim malah tidak marah sedikit pun, tetap bicara sambil tersenyum, baiklah, tampaknya sekarang adalah dominasi kalian para anak muda. Selesai bicara, memerintah pemuda kekar di sisinya lagi. Gary, nanti kamu naik panggung dan bertanding melawan murid Jaiden baik-baik, mohon dia untuk mengalah, cukup sampai di sini saja. Pemuda kekar melihat Semi dengan dingin, tidak bisa tidak mengangguk. Semi bicara sambil tersenyum dingin, semua yang naik panggung akan mengerahkan seluruh tenaga, sulit untuk menghindari terjadinya cedera, kalau nanti aku turun tangan terlalu keras, tidak sengaja melukai murid hebat Anda, mohon Pim maafkan. Kamu. Ekspresi pemuda kekar langsung berubah, ingin maju, tapi tertahan lagi oleh panggilan Pim. Sudahlah, kompetisi adalah pertandingan hidup dan mati, nanti kalau kemampuanmu tidak sebanding dengan orang, walaupun mati di tangan lawan, juga kamu biasa belajarnya tidak benar, tidak bisa membenci orang lain. Selesai bicara, langsung memutar badan dan berjalan ke arah tempat duduk. Melihat bayangan sekelompok orang ini, Semi tidak tahan untuk memutar badan dan berkata, Guru, aku lihat si Pim ini sudah tua, sejak awal sudah tidak ada semangat 3 tahun lalu. Murid yang dia ajar ini juga payah. Hati Jaiden juga senang, tapi tetap menasehati, tidak boleh tidak sopan, nanti lawanmu adalah dia, sampai waktunya lebih baik kamu lembut sedikit, jangan sampai orangnya mati. Baik. Mulut Semi bicara, tapi hatinya malah tidak mempedulikannya. Acara White Dragon bukannya kompetisi terbuka, kedua pihak beradu bela diri dengan sekuat tenaga, tidak ada begitu banyak aturan, dulu saat kompetisi, juga bukannya tidak pernah tidak terjadi hal seperti tidak sengaja membunuh lawan, kan juga karena seperti yang dibilang Pim, latihannya tidak baik. Di saat ini, belasan orang berjas dibawa oleh pelayan memasuki area, duduk di tempat kosong, seketika bergencatan sampai penuh. Semi bicara dengan tidak senang, Guru, para sponsor ini saja bisa duduk di tengah, bisa-bisanya mengatur kita di bangku belakang, ini bukannya terlalu menindas kita. Pasti Jimmy yang sengaja. Jaiden bicara dengan muram, kompetisinya sudah dekat, jangan cari masalah. Duduk di mana saja sama saja, di atas panggung baru bertemu aturan benaran. Semi dan yang lain walaupun kesal, tapi hanya bisa menganggukkan kepala, berjalan ke pinggir arena dengan wajah muram. 5 tempat duduk, sama sekali tidak muat untuk duduk. Semi sengaja menghalangi, membiarkan Yoga dan Jaiden duduk terlebih dahulu, saat Rocky ingin ke sana, dia malah maju selangkah seperti sengaja tidak sengaja, langsung menduduki tempatnya. Intensitas ini sangat jelas, sama sekali tidak membiarkan Rocky duduk. Dan ekspresi Semi juga sangat menghina, maksudnya adalah Rocky tidak berhak. Yoga melihat Rocky berdiri, langsung bangun, bicara dengan hormat, Master Rocky, silakan Anda duduk di sini. Nada bicaranya baru menurun, Semi langsung berkata, Direktur Yoga, lebih baik biarkan senior kami saja yang duduk, nanti mereka mau naik panggung untuk bertanding bela diri, tidak boleh kelelahan. Mengenai Bos Rocky, dia sudah tidak perlu naik panggung, istirahat saja dengan santai. Bab 281. Yang sudah mau kalah itu dia. Yoga sejak awal sudah menahan sampai tidak bisa sabar lagi, tidak tahan untuk bicara, lebih baik biar gurumu yang bicara. Maksudnya adalah, di sini tidak ada tempat bagimu untuk bicara. Ekspresi Semi berubah, tatapannya seketika menyeramkan.
Melihat mereka mau bertengkar, Rocky menggelengkan kepala pada Yoga, bicara dengan pelan, "Aku berdiri saja, duduk juga tidak bisa melihat pergerakan di atas arena pertandingan, tidak efektif." Ini. Yoga merenung sebentar, juga ikutan berdiri. Master Rocky saja berdiri, dia mana berani duduk. Ekspresi Semi bangga, melirik Rocky dengan menghina, "Duduk dengan kencang." Sejak awal dia sudah tahu, Rocky adalah menantu yang tinggal di rumah keluarga Liu, juga mengandalkan koneksi yang mulus, makanya bisa menduduki posisi pemimpin aliansi bisnis, membuatnya tambah meremehkannya. Dari yang dia lihat, orang tidak berguna seperti Rocky, tidak usah bilang tidak berhak untuk duduk, bahkan lebih tidak berhak untuk berpartisipasi acara White Dragon. Rocky tidak meladeni Semi, adalah karena tidak ingin terjadi keributan dalam kelompoknya di saat seperti ini, membuat orang-orang di sekitar melihat lelucon. Bagaimanapun di matanya, dia hanya semut, tidak pantas untuk perhitungan. Belasan orang pebisnis di tempat duduk, kebetulan adalah figur publik yang mensponsori acara White Dragon, semuanya adalah bos besar yang bermartabat dan terhormat di dalam negara. Setiap kali acara White Dragon, akan mengundang sekelompok bos yang ternama. Pertama adalah untuk menjadi saksi, yang kedua adalah setiap sisi ingin memperluas reputasinya, menunjukkan kekuatannya, selain itu dengan sponsor dari pebisnis, bisa menjadi kontes bisnis kali ini, untuk dibagikan pada peserta. Yoga berdiri di sisi Rocky, memberikan arahan dengan suara rendah, "Master Rocky, kali ini yang diundang Jimmy semuanya adalah yang berbisnis batu giok, yang duduk di paling tengah itu bernama Willy, merupakan pengusaha giok terbesar di Myanmar. Jimmy mengundangnya datang, karena ingin membangun koneksi dengannya, untuk melakukan bisnis batu giok di Myanmar." Pikiran Rocky bergerak, berkata, "Karena merupakan pengusaha giok Myanmar, di tangannya pasti ada giok bagus, tunggu setelah selesai kompetisi, aku juga akan mencarinya untuk membeli beberapa kalsedon bagus." Yoga bicara sambil tersenyum pahit, "Mungkin tidak akan begitu mudah, paman bos Willy adalah Jenderal Gunung Aung San, dia memegang beberapa tambang giok terbesar Myanmar, juga punya prasangka terhadap pebisnis China. Jadi dia biasanya tidak berhubungan dengan perusahaan giok China, Jimmy juga mengundangnya lewat teman, dan katanya sekaligus melakukan transaksi 2 triliun, dia melihat dari martabat temannya, baru terpaksa datang." Rocky bicara dengan datar, "Hanya 2 triliun, tidak banyak. Uang untuk dia menyuruh Billy beli giok, juga mulai dari 4 triliun. Yoga mendengarnya sampai terkejut. Batu giok yang sekali dibeli dengan 2 triliun, di mata Rocky ternyata biasa saja. Latar orang ini, juga tidak tahu sebenarnya berapa dalam. Saat mereka berdua bicara, di arena sudah bertanding beberapa babak berturut-turut, semuanya orang dari barat dan timur yang bertanding bela diri, masing-masing ada menang kalah. Orang yang diutus keluarga Yan, tampaknya kalah tipis, sekarang yang berdiri di atas arena, kebetulan adalah pemuda kekar yang tadi itu. Murid Pim, Gary. Dia mengalahkan 5 orang berturut-turut, semuanya dilakukan dengan mudah, orang-orang yang melihatnya seketika menghela napas dengan pasrah. Di saat ini, sebuah bayangan orang perlahan bangun, melompat di udara melewati atas kepala orang-orang, melompat ke atas arena seperti seekor burung besar. Ternyata memang Semi. Tadi dia menunjukkan kekuatan dalam tubuhnya, sekarang menunjukkan lagi kemampuan terbang yang bagus, seketika menarik orang-orang untuk heboh. Semi berdiri di atas arena dengan santai, tatapannya terlihat menghina. Jaden juga hanya melirik ke atas arena, bicara sambil menggelengkan kepala dengan pelan, "Pim memang sudah tua, murid di bawahnya terlihat mengesankan tapi ada sebenarnya tidak demikian, kekuatan dalamnya tidak cukup." Dia langsung melihat kekuatan lawan, memang lebih baik murid besar yang dia ajar dengan banyak upaya. Semi dari kecil mengikutinya belajar bela diri, bisa dibilang dididik langsung olehnya. Jaden punya maksud untuk mendidik Semi, juga karena acara White Dragon terakhir kali, dia KA1 jurus di tangan Pim, jadi menahan segenap kekuatan, ingin membuat muridnya sendiri menang sekali. Sekarang kelihatannya, tentu saja tidak ada sedikit ketegangan. Semi berteriak kencang, langsung meninju ke arah Gary, kekuatan angin tinjuannya, ternyata tersapu sampai ke bawah arena.
Orang-orang terkejut, orang di barisan paling depan mulai berlindung menggunakan tangan, menghindari pasir dan batu terbang masuk ke matanya. Dua orang itu saling berinteraksi di atas arena, angin kuat bersiul, bahkan kayu di sekitar arena kompetisi, juga dibuat tidak berhenti bergoyang oleh angin kencang. Semi terus menyerang, Gary tidak berhenti bertahan, hanya ada kekuatan untuk menyerang balik. Yoga pertama kali datang, seketika dibuat takjub, bergumam, "Master Rocky, aku lihat murid Pim tidak kuat ya." Rocky memang tidak memperhatikan arena, hanya sedang menikmati pemandangan gunung dan hutan yang jauh, mendengar ucapannya langsung melihat ke atas panggung, dan bicara sambil menggelengkan kepala, "Sudah mau kalah." Yoga menganggukkan kepala, "Iya, murid Pim dihajar sampai tidak bisa membalas." "Bukan." Rocky menggelengkan kepala, berkata, "Semi yang sudah mau kalah." Dia tidak berusaha mengurangi suara bicaranya, jadi saat dia baru selesai bicara, Jaiden yang duduk di depan langsung memutar kepala, ekspresinya muram. Dan beberapa murid juga melihatnya dengan marah, tatapannya ganas. Rocky seperti tidak ada apa-apa, menambal satu kalimat lagi. "Tidak hanya akan salah, dan lagi akan mati dengan mayat tidak utuh." Master Rocky." Ekspresi Yoga terkejut, langsung tidak tahu baiknya harus bicara apa. Walaupun kemampuan untuk mengontrol diri Jaiden lebih baik lagi, juga tidak bisa menahannya, langsung memukul meja dengan sadis. "Rocky, kalau kamu tidak bisa mengeluarkan tenaga, tolong jaga mulutmu dengan baik." Rocky tidak berekspresi, "Yang aku katana itu nyata, kalau kamu tidak percaya tunggu 1 menit lagi." Beberapa murid juga mengelilinginya dan memakinya. "Kamu yang tidak berguna ini, juga berani mengomentari senior Semi. Kalau kamu bisa naiklah ke panggung, aku lihat tidak sampai 3 jurus, bahkan pupmu sudah mau dipukul keluar." Orang yang begitu tidak berguna, bisa-bisanya mengira dirinya bos besar, "Kamu kira kamu siapa? Kalau bukan karena melihat dari martabat Paman T-Rex, sejak awal kamu sudah kami pukul sampai mati." Di dalam omelan, Rocky mengangkat kepala dengan pelan, bicara sambil menatap Jaiden, "Aku bilang 1 menit, ya 1 menit. Kamu tidak percaya? Orang yang tidak berguna, kamu juga berhak untuk memberi arahan pada muridku." Ekspresi Jaiden menjadi ganas, bicara dengan wajah muram, "Sebelumnya, aku menghormatimu sebagai temannya T-Rex, makanya menghormatimu sedikit. Tapi kamu tidak tahu diri, jadi jangan salahkan aku tidak sopan. Kalau muridku menang, kamu harus minta maaf padanya di hadapan penonton, lalu langsung keluar dari acara White Dragon, berhenti dari posisi pemimpin aliansi bisnis, karena kamu sama sekali tidak berhak." Sekitar jadi diam, bahkan tidak sedikit penonton juga memutar kepalanya, melihat mereka dengan tertegun. Yoga ketakutan sampai kepalanya pusing, tidak disangka Rocky ternyata memprovokasi Jaiden. Identitas dua orang ini tidak biasa, tapi kalau mengenai kemampuan bela diri, murid di bawah Jaiden banyak, paling menang tipis. Dewa bertengkar, dia hanya bisa panik. Jimmy juga menyadarinya, perlahan tersenyum dingin, wajahnya terlintas sedikit penghinaan. Kekuatan Jaiden, setara dengan Pim, bahkan dia juga takut, melihat musuh utamanya. Tapi orang tidak berguna seperti Rocky ini, beraninya memprovokasi Jaiden, benar-benar nekat. Dipandang oleh orang-orang, Rocky percaya diri, bicara dengan datar, "Boleh. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus berlutut padaku." Bab 282. Bukan dia tapi aku. Beberapa murid langsung muncul setelah kata-katanya selesai. "Rocky, memangnya kamu berpikir siapa dirimu? Kamu berani menyuruh Master Jaiden berlutut, kamu bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatunya. Bodoh, jika bukan karena Master Jaiden maka aku akan langsung memukulmu." Tepat pada saat ini terdengar suara berat di panggung. Suara sebuah benda berat jatuh ke lantai. Kerumunan orang langsung melihat ke sana yang langsung kaget. Mereka melihat Semi berdiri di panggung dengan perut yang tembus serta berlumuran darah. Sedangkan Gary tidak terluka, dia perlahan-lahan menarik tangannya dari perut Semi. Tinjunya penuh darah dan mengenggam organ dalam. Wajah Semi berkerut seolah-olah terlihat sangat sakit dan ingin berteriak tapi tidak bisa mengeluarkannya.
Wajahnya pucat dan terlihat sempoyongan, dia terlihat tidak percaya. Gary tersenyum dingin dan tiba-tiba membuka telapak tangannya seperti sedang mengeluarkan jurus dan memukul kepala Semi dari sisi kanan dan kirinya. Jaden segera sadar dan berteriak, "Berhenti!" Tapi Gary telah memukulnya begitu kata-katanya keluar. Rak! Suaranya terdengar seperti suara semangka yang pecah. Kepala Semi langsung hancur berantakan. Cairan berwarna merah putih yang terlihat seperti cat perlahan-lahan mengalir keluar. Tengkoraknya hancur bahkan matanya juga meledak yang bahkan sudah tidak bisa dikenali lagi. Adegan tragis ini langsung membungkam kerumunan dan membuat semua orang terdiam. Gary terlihat santai sambil menyekat tangannya di baju Semi dan mendengus dingin. Orang-orang Nangguang benar-benar tidak berguna. Jaden terlihat pucat dan matanya merah, kemarahan besar membuat badannya menggigil dan janggutnya juga ikut bergetar. Beberapa saudara seperguruan langsung berteriak. "Kakak seperguruan Semi." Pim berdiri sambil tersenyum dan berkata, "Jaden jangan marah. Korban jiwa adalah hal biasa dalam sebuah pertandingan, bukankah aku sebelumnya telah memperingatkanmu supaya jangan menyalahkan pihak lawan jika mati di tangan lawan karena ilmu yang kurang? Kalian keterlaluan. Apakah kamu berpikir Nangguang kami tidak ada orang?" Jaden berteriak kencang lalu berbalik serta naik ke panggung. Pim tertawa sambil berkata, "Muridku, Jaden adalah guru sampah-sampah tadi, kamu jaga dirimu, jangan sampai membunuh gurunya juga." Gary mengangguk sambil berkata, "Guru, aku akan mendengarkanmu dan akan membiarkan jasad guru para sampah itu utuh sebagai bentuk penghormatan dariku. Haha, aku akan membuatmu hancur berkeping-keping hari ini." Jaden mana mungkin terima dipermalukan seperti itu, matanya merah sambil berteriak dan mengeluarkan jurus. Pukulan keras ini 2 kali lipat dari yang tadi sehingga menimbulkan suara desir. Gary menahan napas dan tidak berani langsung melawannya seperti tadi karena ilmunya lebih tinggi beberapa kali lipat dari yang tadi dan dia menghindari pukulan angin dengan mudah. Jaden sangat marah karena murid tersayang telah mati dengan jasad yang tidak berbentuk maka dia langsung mengeluarkan jurus dengan kekuatan penuh. Beberapa murid memberikan semangat dari bawah panggung. "Guru, bunuh dia untuk membalaskan dendam kakak seperguruan Semi. Guru pasti bisa mengalahkan bajingan itu." Kakak seperguruan Semi mati menggenaskan, guru langsung bunuh saja dia. Wajah Rocky terlihat dingin. Pada saat ini, sebuah sosok bergerak ke sampingnya dan bertanya, "Kak Rocky, menurutmu siapa yang akan menang?" Rocky menoleh dan kaget ketika melihat Magi tertutup rapat bahkan memakai topi, kacamata hitam juga masker seolah-olah mirip dandanan untuk menghindari paparazi. Magi berkata dengan kesal, "Bukankah aku takut paman pertama melihatku karena dia tidak tahu dengan kedatanganku?" Rocky meresponnya dan berkata, "Jaden akan kalah." Beberapa muridnya langsung memalingkan kepalanya dan melihatnya dengan mata merah. Tapi tidak semarah tadi. Ada kecemburuan di dalam matanya. "Kenapa?" Magi bertanya dengan penasaran. Rocky berkata, "Jaden berlatih ilmu tenaga dalam yang keras tapi dia tidak tahu bagaimana menggabungkan kekuatan dengan kelembutan. Mungkin dia bisa mengimbanginya 3 tahun yang dulu tapi dia berlatih keras selama 3 tahun ini sehingga itu menjadi kelemahannya. Sebaliknya Gary berlatih ilmu untuk menghadapi ilmu keras, kamu lihat apalah jurusnya terlihat mirip dengan jurus Tai Chi." Magi mengangguk dan berkata, "Aku sepertinya sudah mengerti, meskipun kaca tidak sekeras baja tapi dia langsung hancur dengan satu pukulan, mungkin ini maksudmu." Rocky tersenyum, "Kamu pintar." Dia melihat Magi makan plum hijau dengan semangat maka dia juga mengambil satu sambil memasukkannya ke dalam mulut. Kamu merebut makananku." Magi marah sambil melototinya. Rocky tersenyum, "Aku akan mengembalikannya sekotak untukmu." Magi berkata, "Tidak mau, aku mau kamu menemaniku makan." Pada saat ini, para penonton tiba-tiba berteriak. Pada saat Rocky mengangkat kepalanya, dia melihat Jaden memegangi lengan kanannya dengan tatapan tidak percaya. Badannya berdarah dan lengan kanannya terkulai karena tulangnya telah remuk. Beberapa murid yang ada di bawah panggung langsung tertegun. Bagaimana mungkin? Gurunya bahkan kalah dengan seorang murid yang tidak terkenal. Selain itu, tulangnya juga patah. Kalah besar.
Magi terlihat penuh kagum dan berkata dengan kaget, "Kak Rocky, kamu hebat sekali karena tebakanmu benar semuanya." Kerumunan beraksi dan perlahan-lahan mengelilingi Pim untuk menyanjungnya. Pim tersenyum dan ada sinar kesombongan dalam matanya. 3 tahun lalu dia hampir dikalahkan oleh Jaiden sehingga dibicarakan banyak orang, tapi dia membalas dendamnya hari ini. Bagaimana mungkin Jaiden bisa dibandingkan dengan dirinya? Dia adalah orang tertinggi di acara White Dragon. Jaiden sudah tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi, maka Gary berkata dengan kasar, "Guru mengatakan untuk membiarkan jasadmu utuh, maka aku akan menghancurkan hatimu." Setelah itu dia langsung mengeluarkan jurus ke arah Jaiden. Dia ingin langsung menghancurkan hatinya. Ekspresi Jaiden terlihat ketakutan karena dia tidak punya tenaga untuk mengelaknya. Pada saat dia akan mengenai dadanya, tiba-tiba pukulannya miring dan Gary menarik pukulannya seperti disengat listrik. Sebuah biji plum sebesar kacang jatuh ke bawah. Kerumunan langsung kaget. Tidak diduga ternyata sebuah biji plum memukul pukulan Gary yang besar itu. Ekspresi wajah Pim berubah sambil melihat sekeliling dan berkata, "Mati, ini masih belum giliranmu, mengapa kamu beraksi?" Mata kerumunan orang perlahan-lahan melihat ke arahnya. Di dalam seluruh arena hanya Mati yang bisa menjatuhkan Gary dengan sebuah biji plum. Mati tidak bergerak dan duduk diam di kursinya sambil berkata dengan kesal, "Bukan aku. Jika bukan kamu maka siapa lagi?" Pim terlihat marah. Ini merupakan sebuah penghinaan besar karena sebuah biji plum kecil bahkan bisa memukul serangan anak muridnya. Pada saat ini terdengar sebuah suara datar di antara kerumunan orang. "Itu aku." Bab 283. Berlutut untukku. Mata kerumunan orang berhenti pada sosok pemuda pada baris terakhir. "Rocky." Ekspresi Pim berubah. Karena dia tidak menduga jika itu adalah sampah legendaris itu. Apakah dia salah melihatnya? Mata semua orang juga terlihat kaget. Bagaimana mungkin dia? Dia adalah sampah yang bahkan tidak punya tempat duduk. Apakah Master nomor 1 di Nangwang bukan Jaiden? Datang dari mana orang ini? Jaiden yang berada di atas panggung bernapas terengah-engah sambil menatap Rocky dengan kaget. Dia jelas-jelas akan mati tadi tapi diselamatkan oleh biji plum Rocky. Hati Jaiden tiba-tiba menjadi rumit karena tidak tahu harus berbuat apa. Dia memandang rendah Rocky. Tapi sekarang ternyata Rocky yang menyelamatkannya. Gary pada saat ini masih kaget. Jika bukan karena dia menarik tangannya pada waktu yang tepat maka mungkin saja lengannya akan dihancurkan oleh sebuah biji plum. Dia menenangkan pikirannya sambil berkata dengan suara berat, "Rocky, apakah kamu mau bertanding denganku di atas panggung?" Rocky mengangkat kepalanya sambil melihatnya dan berkata dengan datar, "Kamu tidak pantas. Kamu." Gary marah sambil memelototi Rocky. Jika bukan karena dia masih berada di atas panggung maka dia akan langsung memukul dada Rocky dan mencabut jantung Rocky dengan paksa. Jaiden masih bernapas terengah-engah dan belum bisa menenangkan dirinya. Dia baru hidup kembali dari kematian. Jasad Semi masih berlumuran darah di atas panggung. Jika dia juga mati maka namanya akan hancur karena mereka mati di tangan orang tidak terkenal. Jaiden melihat ke arah Rocky dengan tatapan kaget, tidak terima dan juga malu. Tapi pada akhirnya terlihat penyesalan di wajahnya. Dia berkata setelah waktu yang lama, "Master. Master Rocky, terima kasih. Terima kasih karena telah menyelamatkan nyawaku." Kata "Master" terdengar dari mulut seorang master yang ada di Nangwang dan orang itu bahkan hanya berumur 20-an. Bukan hanya kerumunan orang-orang yang kaget tapi belasan murid-muridnya juga kaget tapi mereka pada akhirnya tidak berani menatap Rocky sambil menunduk. Bahkan ada orang yang mundur karena merasa takut dengan Rocky. Rocky bahkan sama sekali tidak menatap Jaiden, dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Mati hidupmu tidak ada hubungan sama sekali denganku." Alis Pim mengerut dan berkata, "Jika begitu, apa maksudmu?" Ekspresi Rocky terlihat datar dan berkata, "Aku menolongnya karena dia tadi bertaruh denganku maka dia masih belum boleh mati sebelum dia berlutut di depanku." Dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya sambil mendengus. Berlutut. Wajah Jaiden terlihat pucat dan kedua kakinya kaku serta tidak bisa berkata apa-apa.
Tiba-tiba dia menekuk lututnya secara perlahan dan langsung berlutut di depan Rocky dengan disaksikan ratusan orang. Jaden berlutut dan kepalanya bersujud di lantai sambil berkata penuh penyesalan, "Master Rocky, aku sudah salah. Aku sebagai orang yang lebih tua tapi merendahkan dirimu. Mohon Master Rocky mengampuniku karena aku sudah salah menilai orang." Belasan murid yang ada di bawah panggung juga berlutut satu persatu sambil berteriak, "Mohon pengampunan Master Rocky." Setelah itu, belasan murid itu juga mengikuti gurunya bersujud ke arah Rocky. Kerumunan orang menjadi kaget. Yoga juga kaget sambil menahan napasnya. Tidak diduga, Jaden yang dikenal Master Persilatan Nangwang dikalahkan oleh murid Pim dan diselamatkan oleh Rocky dengan sebuah biji plum. Dia benar-benar salah menilai orang. Kekuatan Rocky jauh di luar dugaannya. Dahi Jaden berdarah dan dia sangat menyesal. Jika bukan karena kesombongannya maka muridnya Semi tidak akan mati mengenaskan. Jika bukan karena dia merendahkan Rocky maka dia tidak akan kehilangan namanya di depan orang banyak. Jaden mengangkat kepalanya dan berkata penuh penyesalan ke arah murid-muridnya dan melambaikan tangannya, "Mulai dari sekarang kalian jangan memanggilku guru lagi karena aku sangat tidak berguna yang bahkan salah menilai Master Rocky. Aku tidak pantas mewakili Nangwang untuk mengikuti acara White Dragon, Rocky seharusnya yang menjadi Master Persilatan di Nangwang. Mataku yang buta dan aku bersedia mematahkan satu kakiku untuk menebus kesalahanku kepada Master Rocky." Setelah itu, Jaden mengeluarkan jurus ke arah kakinya sendiri. Terdengar suara renyah dan tulang kaki betis kirinya hancur. Jaden menahan sakitnya tanpa suara. "Guru." Beberapa muridnya buru-buru naik ke atas panggung untuk memapahnya turun. Gary berdiri di atas panggung dengan wajah yang terlihat buruk. Dia berkata dengan tajam, "Rocky, kamu jangan berpura-pura di bawah, cepat naik bertarung denganku. Kamu adalah sampah di Nangwang, aku ceroboh sehingga masuk dalam jebakanmu tadi, jika kamu berani maka naik ke atas panggung untuk bertarung denganku, jangan bersembunyi di bawah." Kata-katanya baru jatuh dan kerumunan orang merasa matanya kabur. Sebelum mereka melihatnya dengan jelas, kata-kata Gary terhenti dan dia terbang keluar seperti layangan putus dan langsung menabrak dinding belakang panggung. Dinding putih penuh darah. Gary duduk di bawah dengan badan berlumuran darah dan bernapas terengah-engah. Rocky ternyata sudah berdiri di atas panggung. Kedua tangannya diletakkan di belakang badannya dengan wajah dingin dan perlahan-lahan menarik kakinya dari atas. "Aku sudah mengatakan jika kamu tidak pantas." Kerumunan orang tidak bersuara bahkan mati juga menahan napas sambil menatap Rocky dan mengerutkan keningnya. Magi mengusap matanya karena dia tidak berani mempercayainya. Orang ini barusan masih berdiri di sampingnya tapi mengapa dia sudah berada di atas panggung dalam waktu kurang dari 1 detik? Apakah ini kecepatan seorang manusia? Sialan. Gary berdiri dengan marah dan dia bergegas ke arahnya sewaktu Rocky membelakanginya dengan teriakan kencang dan kedua tangannya menuju kepalanya. Ini adalah jurus memecah batu yang telah dia latih selama 3 tahun. Entah berapa banyak batu granit yang telah dia pecahkan bahkan balok besi juga akan langsung gepeng karena pukulan kedua telapak tangannya. Gerakan Rocky terlalu cepat tadi dan dia tidak percaya jika kepalanya lebih keras dari besi. Kerumunan orang kaget dan Magi juga berteriak sehingga plum hijau di tangannya jatuh, "Kak Rocky." Sewaktu kedua telapak tangan Rocky hampir mendekati kepala Rocky. Tiba-tiba, telapak tangannya seperti dihentikan pada jarak 1 cm dari kepala Rocky dan tidak bisa digerakkan. Wajah Gary terlihat kaget. Lawan menggunakan kekuatan dalam untuk mengendalikan telapak tangannya. Dia ingin menarik tangannya tapi tidak bisa bergerak karena kedua telapak tangannya dikunci oleh kekuatan Rocky sehingga tidak bisa bergerak. Tim juga tertegun tidak percaya. Kekuatan dalam seperti ini hanya dia sendiri yang bisa melakukannya dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Tapi Rocky hanya seorang anak muda, mengapa dia bisa punya ilmu kultivasi setinggi ini? Rocky perlahan-lahan berbalik sambil menatap Gary. Seluruh badan Gary bergetar karena tatapannya dan dia seperti merasakan sebuah tenaga yang sangat besar sehingga kedua kakinya gemetaran sambil mundur. Tapi, dia tidak bisa melarikan diri. Bab 284. Jatuh dengan sekali tendangan.
Rocky berkata dengan datar, kamu cari mati sendiri. Setelah itu dia mengeluarkan tenaganya. Ah! Gary berteriak histeris bersimbah darah. Kedua lengannya langsung patah sehingga darah dan daging beterbangan. Sedangkan badannya juga langsung terbang keluar dan menabrak dinding lalu langsung jatuh ke tebing. Tapi tebingnya tidak tinggi, hanya puluhan meter saja. Pim bernapas lega, meskipun lengan muridnya patah tapi setidaknya nyawanya masih bisa dipertahankan. Berdasarkan ilmu Gary maka dia tidak akan mati meskipun jatuh ke tebing. Gary beruntung karena setidaknya dia tidak mati. Rocky tiba-tiba mengangkat kepalanya sambil berteriak dengan kencang. Petir. Dar. Sebuah petir besar langsung muncul di udara. Yang langsung mengarah ke badan Gary. Setumpuk abu jatuh ke bawah tebing. Kerumunan orang sangat kaget. Gary berubah menjadi abu yang bahkan tidak ada sisanya. Kerumunan orang menjadi diam dan banyak orang yang menatap Rocky sambil tertegun. Ada orang yang langsung jatuh terduduk. Tapi lebih banyak orang lagi yang penasaran. Apakah petir ini kebetulan? Atau petir yang dikeluarkan oleh Rocky? Apakah orang biasa bisa memanggil petir? Bukankah? Bukankah itu hanya bisa dilakukan oleh dewa? Wajah mati yang berada di antara kerumunan langsung berubah sambil menatap Rocky dengan tajam. Tapi dia berusaha menahan diri karena ingin melihat batas kekuatan Rocky. Dia melihat petir yang mematikan muridnya sekali lagi dikeluarkan oleh Rocky. Mata mati terlihat penuh amarah dan seluruh dirinya diselimuti aura pembunuhan. Pim sadar kembali sambil naik ke panggung dengan teriakan marah. Tapi Rocky langsung bergerak seperti petir sebelum dia berdiri stabil. Bruk! Pim langsung jatuh dengan sekali tendangan ke arah panggung. Dia bahkan tidak berdiri sampai 1 detik di atas panggung. Rocky berkata dengan datar, kamu juga tidak pantas. Pim. Jimmy bergegas datang lalu dia kaget melihat semua ini. Dia barusan sedang melakukan kontrak perdagangan batu giok seharga 2 triliun jadi terlambat selama 10 menit. Tidak diduga langsung melihat ini ketika dia datang. Bagaimana ini mungkin terjadi? Jimmy kaget sampai tidak bisa berkata-kata dan berpikir jika dirinya sedang bermimpi. Pim jatuh di lantai dan kepalanya pecah berdarah dan hidungnya juga patah dan sedang pingsan sekarang. Kebetulan dia jatuh di dalam sebuah kolam yang bau dan seluruh tubuhnya sangat bau dan lebih menyedihkan dibandingkan dengan seekor anjing yang jatuh ke air. Pim merupakan seorang master kultivasi berumur 100 tahun lebih. Dia bahkan ditendang seperti sebuah bola rusak oleh Rocky. Dia langsung menjatuhkannya dengan sekali tendangan. Beberapa muridnya segera memapah Pim setelah mereka sadar. Jika terlambat maka Pim yang sangat terkenal di Dongzu akan mati lemas di dalam kolam air kotor. Semua orang terdiam. Kaget. Syok. Tidak ada yang menduga jika Rocky adalah seekor kuda hitam. Dia adalah seekor kuda hitam yang mengagetkan semua orang dan langsung menjatuhkan Pim dengan sekali tendangan. Ratusan orang yang ada di tempat sangat sunyi. Semua mata orang tertuju ke arah Rocky. Jimmy bukan hanya tidak bisa membantu tapi juga merasa tertekan. Aura orang yang ada di atas panggung itu seperti memancarkan aura seorang raja. Sehingga orang tidak berani langsung menatapnya. Bahkan, tanpa sadar mereka gemetaran hampir berlutut ke lantai. Rocky perlahan-lahan menoleh sambil melihat sekeliling sebelum berkata, "Kamu naik ke atas." Semua orang melihat ke arah tatapan matanya dengan penuh kaget. Wajah mati terlihat suram, dia melempar jubahnya sambil berdiri. Pemimpin keluarga Yuan, Joan menepuk meja dengan marah. "Rocky, kamu jangan pikir bisa memerintah keluarga Yuan karena telah mengalahkan Pim. Nangguang selama ini terus berada di bawah acara White Dragon maka Pim bukan apa-apa sehingga kamu juga tidak ada apa-apanya. Aku katakan sejujurnya kepadamu, Pim di depan mati hanya orang kecil saja. Kamu sendiri yang cari mati. Tidak masalah." Mata mati terlihat senang sambil berkata dengan datar, "Aku akan menyelesaikan sebuah dendam dengannya. Kebetulan bisa memberi pelajaran kepada bocah yang sombong ini." Dia langsung naik ke panggung setelah itu. Kerumunan orang kaget dan mengangkat kepala pelan-pelan. Mati terlihat melangkah di udara. Dia seolah-olah bisa menginjak udara. Dia jelas-jelas menginjak udara tapi terlihat stabil.
Ilmu seperti ini membuat orang berteriak kaget. Selain itu ada asap hitam yang keluar dari tubuh Mati. Kerumunan tertegun dan langsung mundur karena ketakutan. Bahkan Jimmy juga mundur tanpa sadar dan sekelompok pengawal langsung melindungi di depannya. Ekspresinya berubah sewaktu dia melihat Mati. Dia pikir Pim adalah pemimpin acara White Dragon tapi tidak diduga wilayah Si Yuan datang dengan persiapan yang membawa Mati yang begitu hebat. Berdasarkan ilmu peringan tubuhnya di atas udara maka kekuatan Pim hanya seperempat darinya. Takutnya Pim akan langsung jatuh ketika bertemu Mati. Joan, pemimpin keluarga Si Yuan mendengus dingin, kamu sangat sombong. Ilmu Mati sudah melebihi batas. Dia pantas kamu panggil dewa. Jimmy melihatnya dan berkata, Joan, kamu mencari orang seperti ini karena ingin mengalahkan Dongzu kami bukan? Kamu jangan pikir aku tidak tahu, Mati yang kamu bawa bukan hanya mengisap darah binatang tapi juga mengisap darah manusia maka orang seperti ini adalah hantu sehingga tidak pantas menjadi dewa. Joan mendengus dingin, Direktur Jimmy, Pim dari pihakmu sudah dijatuhkan seperti seekor anjing, apakah kamu masih belum mau berpihak kepada kami untuk mengembalikan harga dirimu? Jimmy terdiam dan wajahnya terlihat kesal. Hahaha. Joan tertawa sambil mengangkat kepalanya dan berkata, Direktur Jimmy, pemimpin acara White Dragon kali ini akan jatuh ke tangan Si Yuan. Kamu tenang saja karena Mati adalah master kultivasi yang tidak mungkin bisa dibandingkan dengan orang biasa. Meskipun Pim kalian hebat tapi dia hanya orang biasa tapi Mati sudah berlatih sampai tahap hantu sehingga tidak penting apakah dia dewa atau hantu yang penting dia paling tinggi di dunia ini. Jimmy merasa marah sehingga dia sengaja memprovokasinya, Pim jatuh tapi Mati yang kamu bawa juga belum tentu kuat. Tenang saja. Joan tersenyum arogan, Mati bukan saja berlatih ilmu bela diri tapi dia juga berlatih ilmu kultivasi untuk waktu yang lama yang menggunakan jurus dewa. Petir yang dipanggil Rocky telah mengagetkan kalian semua bukan? Sebuah petir hanya masalah kecil di depan Mati. Wajah Jimmy berubah dan merasa kaget. Dia tidak menduga jika Rocky benaran bisa memanggil petir dan itu bukan kebetulan tapi itu adalah mantra, sedangkan Mati juga bisa bahkan di atas Rocky. Kali ini dia benar-benar lalai. Bab 285. Bel persembahan jiwa. Wajah Jimmy terlihat jelek sambil melihat ke arah panggung. Dia berharap Mati menang. Dia pernah taruhan dengan Rocky sewaktu berada di kota Gopo, jika dia kalah maka dia akan menghadiahkan keponakannya untuk dijadikan istri muda Rocky. Pada waktu itu, Jimmy menyetujuinya karena dia sama sekali tidak menyangka jika dirinya akan kalah. Tapi dia merasa sangat menyesal sekarang. Jika dia kalah kali ini, apakah dia harus tunduk kepada bocah ini dan memberikan keponakannya untuk dijadikan istri mudanya? Bahkan jika Si Yuan menang maka itu lebih baik daripada Rocky yang menang. Pemimpin tiga wilayah selama ini berada di tangan Dongzu dan Si Yuan sedangkan Nangguang sama sekali tidak punya harapan. Wilayah Barat dan Timur sudah lama bekerja sama sehingga kerugiannya tidak terlalu besar tidak peduli siapa yang menjadi pemimpinnya. Tapi berbeda dengan Nangguang, jika Rocky menang maka sumber daya akan dibawa pergi sebagian sehingga menyebabkan kerugian besar bagi wilayah Barat dan Timur. Rak. Mati mendarat dari udara dan berdiri di panggung. Meskipun dia mendarat dengan pelan tapi lantainya terlihat retak sehingga menyebabkan terasa bergetar. Dia berkata dengan dingin, kamu bisa memanggil petir tapi hanya begitu saja. Dia mengayunkan kedua tangannya dan asap hitam yang ada di sekitarnya tiba-tiba ditarik sehingga membentuk panah tajam yang diarahkan kepada Rocky. Rocky tidak bergerak sama sekali dan dia tiba-tiba menghilang sewaktu asap hitam mendekatinya sekitar 5 meter dari tempat asal. Prak, prak, prak. Beberapa benang hitam menembus tembok batu. Dinding batu segera seperti dibom dan retak. Wajah Jimmy berubah, ilmu apa ini? Joan berkata dengan sombong, Mati sedang mengujinya dulu dan dia masih belum mengeluarkan senjata ajaibnya. Setelah senjatanya dikeluarkan maka langit akan berubah sehingga bahkan dewa juga tidak bisa kabur. Pada saat ini, Mati yang berada di atas panggung mengayunkan tangannya dan sebuah bel hitam meluncur di udara. Bel hitam itu seolah-olah menjadi besar ketika berada di udara dan membesar beberapa kali lipat.
Dalam sekejap mata, bel hitam sebesar telapak tangan itu berubah menjadi bel raksasa setinggi manusia. Di atas bel hitam itu ada asap hitam. Bukan hanya itu saja, tiba-tiba sebuah awan gelap menutupi langit yang tadinya cerah. Apakah kamu sudah melihatnya? Itu adalah senjata ajaib mati, bel persembahan jiwa. Joan berkata dan wajahnya terlihat takut, konon bel ini telah menyedot ribuan orang maka Rocky pasti tidak bisa hidup. Jimmy merasa kaget dan tiba-tiba merasa suhu di sekitarnya menjadi dingin. Tapi dingin ini bukan karena suhu udaranya. Itu adalah energi yang. Dia sama-samar mendengar suara tangisan dan teriakan di udara seolah-olah di dalam awan hitam bersembunyi hantu jahat. Jimmy langsung merasa merinding. Bel raksasa langsung menghantam Rocky. Asap hitam menyebar dan daun hijau yang terkena asap hitam ini langsung menjadi layu dan perlahan-lahan rontok. Ada seekor burung yang tidak sempat terbang dan mati karena asap hitam ini. Semua orang merinding dan banyak orang yang menjauh sambil berteriak tapi mereka juga penasaran sehingga melihatnya sambil bersembunyi. Petir tidak bisa menghadapi kejahatan. Dia mengangkat kepalanya lalu berkata, "Hujan." Tik-tik. Hujan besar langsung turun sehingga orang-orang menjadi basah kuyup. Rocky mengayunkan tangannya lalu mengubah hujan menjadi bola besar. Bukan, itu adalah naga. Ada orang berteriak di antara orang banyak. Dalam hujan besar itu terlihat air yang bentuknya terlihat seolah-olah mirip ular atau naga. Jimmy kaget melihat semua ini. Dia bahkan curiga jika dirinya sendiri bukan berada di atas bumi. Orang-orang bersembunyi di tempat jauh ditambah hujan yang begitu deras maka tidak melihatnya dengan jelas tapi semua orang tahu jika ini adalah pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rocky mengayunkan tangannya sehingga naga air mengelilingi bel hitam itu. Semburan asap hitam menguapkan naga air tapi ditambahkan lebih banyak air lagi di badan naga air itu. Bagaimana mungkin? Wajah mati berubah. Dia masih menganggap perkara bisa ketika Rocky memanggil petir tapi mantra naga air adalah mantra dewa sehingga tidak bisa menggunakan mantra ini jika bukan orang yang telah berlatih ilmu kultivasi selama ratusan tahun. Ger. Terdengar suara kencang. Naga alir dan bel hitam saling melilit sehingga menabrak menara. Menara tinggi langsung runtuh dan pecahan batu jatuh seperti hujan. Tanahnya bergetar seperti longsor salju. Menaranya roboh. Orang-orang berteriak sambil melarikan diri dengan memegang kepalanya. Bro. Atap menara yang besar jatuh di area kompetisi dengan batu berserakan dan sebuah lubang yang dalam muncul. Sebuah batu besar menghancurkan 7-8 kursi. Jika bukan karena orang-orang pergi karena hujan besar maka mereka pasti akan mati tertimpa reruntuhan. Bukan hanya itu saja, meskipun begitu ada beberapa orang yang mati tertimpa karena larinya pelan. Untung saja Joan melarikan diri dengan cepat jika tidak dia akan jadi gepeng pada saat ini. Ini kompetisi seni bela diri. Atau sedang merekam adegan film fiksi ilmiah. Jimmy bersembunyi di badan sebuah pohon besar sambil bernapas terengah-engah. Tim sudah bangun dan melihat semua ini dengan bengong. Apakah ini kekuatan sebenarnya Rocky? Ini sama sekali tidak bisa dinilai master biasa seperti dirinya, untung saja Rocky tidak membunuhnya tadi. Mati kaget dan tidak menyangka jika Rocky juga seorang master kultivasi yang kekuatannya mungkin di atas dirinya. Biasanya angin, hujan, petir dan kilat akan mendengarnya ketika dia menggunakan bel persembahan jiwa. Tapi hari ini, langit dan bumi berpihak pada Rocky yang sama sekali tidak mendengarnya. Bel persembahan jiwa terlihat ada retakan sehingga asap hitam di udara perlahan-lahan menghilang. Mati merasakan bahaya yang belum dia rasakan sebelumnya. Di angkasa muncul kilat yang tidak terhitung jumlahnya seolah-olah sedang melawannya dan akan menyambarnya kapan saja. Mati bernapas terengah-engah dan akhirnya mengerti kenapa kedua muridnya bisa mati di tangan Rocky. Kemampuan mereka berdua bahkan tidak sampai 1/10 kekuatan Rocky maka tentu saja akan mati. Semua makhluk mendengarkan Rocky. Jika dia tidak melarikan diri maka akan berakhir sama. Mati segera mengeluarkan jurus untuk mendorong bel persembahan jiwa ke arah Rocky sedangkan dia langsung melompat ke arah tebing. Meskipun dia kehilangan senjata ajaib tapi setidaknya tidak mati. Kamu juga tidak bisa kabur.
Terdengar suara samar Rocky dari belakang. Mati ketakutan setengah mati dan berusaha melompat. Dia ada kesempatan hidup selama melompat ke dalam tebing. Tepat pada saat ini sebuah bayangan menekannya. Mati melihatnya dan dia bahkan lupa bagaimana untuk berlari. Dia hanya melihat bel persembahannya dalam perintah Rocky menjadi lebih besar yang langsung menutupinya.